Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melangkah lebih jauh dalam mengungkap skandal korupsi dengan menahan ex-Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja, Kemenaker, periode 2011 hingga 2015, Rena Usman, selama 20 hari ke depan. Bersama Rena, KPK juga menahan Inyoman Darmanta, pejabat Kemenaker yang juga menjadi pejabat pembuat komitmen, PPK, dalam proyek pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, tahun anggaran 2012. Seorang swasta bernama Karunia, Direktur PT Adi Inti Mandiri, turut dijadikan tersangka dan diharapkan segera hadir untuk dimintai keterangan. Ketiga tersangka ini dihadapkan pada dugaan korupsi yang melibatkan pengadaan sistem proteksi TKI pada tahun anggaran 2012. Keputusan KPK ini memberikan sinyal serius terhadap upaya pemberantasan korupsi di tingkat tertinggi. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Januari 2024, menjelaskan bahwa Rena dan Darmanta akan mendekam di rumah tahanan, Rutan, KPK selama 20 hari pertama, mulai dari 25 Januari hingga 13 Februari 2024. Alasan dibalik penahanan ini adalah untuk memudahkan proses penyidikan yang tengah berlangsung. Setelah melalui berbagai proses, dari penerimaan laporan hingga penyelidikan, KPK telah mengumpulkan cukup bukti untuk menaikkan status mereka ke tahap penyidikan, ungkap Alexander. Menurut informasi yang diperoleh, proyek pengadaan sistem ini bernilai 20 miliar rupiah. Rena, selaku pemohon anggaran, bersama Darmanta dan Karunia, diduga terlibat dalam pengkondisian lelang proyek untuk memenangkan PT Adi Inti Mandiri. Proyek ini dilaksanakan pada tahun 2012, ketika Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja. Penyidik KPK juga menyoroti bahwa pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam surat perintah kerja. Item pekerjaan, termasuk komposisi software dan hardware, diduga tidak maksimal dan tidak sesuai standar. Sedangkan Karunia kami ingatkan untuk kooperatif dan hadir pada penjadwalan pemanggilan selanjutnya, ujar Alexander. Dalam konferensi pers tersebut, Rena dan Darmanta hadir dengan rompi oranye khas tahanan KPK, menandakan dimulainya proses hukum terhadap keduanya. Informasi tambahan menyebutkan bahwa salah satu tersangka, Rena Usman, adalah politikus PKB dan Wakil Ketua DPW PKB Bali. Meski demikian, KPK menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak terpengaruh oleh kontestasi politik seperti pemilu atau pilpres. Kasus ini bermula pada tahun 2012 ketika Kementerian Tenaga Kerja melakukan pengadaan sistem proteksi TKI. Rena mengajukan anggaran sebesar 20 miliar rupiah, sementara Nyoman Darmanta ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen, PPK. Dalam pelaksanaannya, KPK menduga adanya kong kali kong dalam pengkondisian lelang proyek tersebut untuk memenangkan PT Adi Inti Mandiri. Pengkondisian diketahui sepenuhnya oleh Yende, Nyoman, dan Rena, kata Alexander. Badan Pemeriksa Keuangan menyimpulkan bahwa kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara sebesar 17,6 miliar rupiah. KPK menetapkan Rena, Darmanta, dan Karunia sebagai tersangka dengan dugaan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan langkah tegas ini, KPK menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum demi keadilan bagi rakyat Indonesia.